Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bocah-bocah soli kelas loro? Mugi-mugi kahanane apik-apik wae nggih. Sakniki ayo sinau basa Jawa, materine yaiku teks laporan prasaja lan tembung angel ing teks. Sampun siap? Nggih pun, ayo dimulai. Nah, berikut iki yaiku contoh teks laporan prasaja. Ayo diwaca bareng-bareng nggih. Saben dina aku mbiyantu ibu lan bapak. Saben esuk aku mbiyantu ibu nyapu jogan. Aku uga seneng mbiyantu bapak makani petik. Makani petik kutuk sing lucu-lucu. Bapak kagungan ingon-ingon petik kampung. Sawise iku aku banjur adus lan sarapan. Jadi, berikut ini adalah contoh teks laporan prasaja yang Ustazah ambil dari buku paket halaman 40. Ustazah hanya mengambil di paragraf yang ke-1. Arti dari teks cerita tersebut adalah tugasku setiap hari. Aku membantu ibu dan bapak. Setiap pagi, aku membantu ibu menyapu lantai. Aku juga senang membantu bapak memberi makan ayam. Memberi makan ayam kecil yang lucu-lucu. Bapak mempunyai peliharaan yaitu ayam kampung. Setelah itu, aku mandi dan sarapan. Nah, pada teks tersebut terdapat tembung sing kecetak tebel atau kosakata yang bercetak tebal. Itu termasuk tembung sing angel. Tembung sing angel yaiku kata yang sulit. Mari kita cari artinya satu persatu. Tembung angel ing teks. Kata-kata sulit yang ada pada teks yang kita baca tadi. Nomor setunggal, biyantu tegese ngrewangi atau membantu. Tegese itu artinya ya, jadi biyantu artinya ngrewangi atau dalam bahasa Indonesia yaitu membantu. Nomor kali, jogan tegese ubin ing omah utawa lantai rumah. Jadi jogan itu artinya lantai rumah. Nomor 3, pitik tegese jenenge kewan utawa ayam. Nomor sekawan, kutuk tegese anake pitik sing wiwit netes utawa anak ayam yang baru menetas. Nomor gangsal, ingon-ingon tegese kewan sing diramut utawa hewan peliharaan. Nah, berikut ini adalah tembung angel ing teks yang sudah kita baca tadi. Selanjutnya, materine tentang teks laporan prasaja. Teks laporan yaiku teks kang ngandharake informasi ngenani sawijining kegiatan kang wis ditindakake. Jadi teks laporan itu adalah teks yang berisi informasi tentang kegiatan yang sudah kita lakukan.
Sing digatekake yen nulis teks laporan prasaja yaiku. Jadi yang harus diperhatikan ketika kita membuat atau menulis teks laporan yaitu nomor setunggal teknik nulis. Nomor kali gatekake tata rakite utawa struktur kalimat. Nomor 3 gatekake tata rakite padha utawa struktur paragraf. Jadi yang harus diperhatikan ketika menulis teks laporan yaitu yang pertama teknik menulisnya. Yang kedua memperhatikan struktur kalimat. Dan yang ketiga memperhatikan struktur paragrafnya. Nah, ketiga poin tersebut akan kita bahas satu persatu. Sing pertama yaiku teknik kang kudu digatekake nalika nulis teks laporan. Yang pertama yaitu teknik yang harus kita perhatikan ketika menulis teks laporan. Yaiku nentokake topik cerita utawa tema. Nentokake kegiatan kang arep diandharake. Kegiatan diceritakake kanthi urut. Ngandharake keterangan panggonan. Gatekake tata rakite ukara lan padha. Jadi teknik yang harus diperhatikan yang pertama itu menentukan topik cerita atau tema. Jadi sebelum kita membuat cerita, yang pertama adalah harus ada temanya dulu. Contoh temanya hari ini adalah pergi ke kebun binatang. Jadi di dalam teks ceritanya nanti menceritakan tentang apa saja yang kita lihat di kebun binatang. Yang kedua, menentukan kegiatan yang akan diceritakan. Jadi kegiatannya mulai dari awal berangkat sampai kita di kebun binatang sampai dengan kita pulang kembali ke rumah itu harus diceritakan. Dan yang ketiga, kegiatannya diceritakan secara urut. Jadi mulai awal berangkat, ketika kita sampai di kebun binatang, sampai kita kembali pulang ke rumah harus diceritakan secara urut. Yang nomor 4, harus ada keterangan waktu dan tempat. Jadi pada saat awal kita bangun pagi pukul berapa, sampai kita berangkat ke kebun binatang itu pukul berapa, sampai kita kembali ke rumah pukul berapa itu harus dicantumkan. Dan kebun binatangnya ada di mana lokasinya harus kita cantumkan juga. Yang kelima, memperhatikan tata rakite ukara atau kalimat lan podo atau paragraf. Jadi ukara itu adalah kalimat dan podo itu adalah paragraf. Jadi ketika membuat teks laporan harus memperhatikan struktur kalimat dan struktur paragraf. Struktur kalimat dalam bahasa Jawa disebut JWL atau jejer, waseso, lan lesan. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut subjek, predikat, dan objek. Dan struktur paragraf harus ada ide pokok atau kalimat utama. Sing nomor kali tata rakit utawa struktur kalimat. Ukara kang becik lumrahe nduweni tata rakit pandapuke ukara kang jangkep. Yaiku ana jejer, waseso, lesan. Jadi kalimat yang baik harus mempunyai kalimat yang lengkap. Yaitu harus ada jejer, waseso, dan lesan. Jadi ukara yang baik, ukara yang bagus, kalimat yang baik atau kalimat yang bagus itu harus lengkap. Harus ada
subjek, predikat, dan objek. Kalau dalam bahasa Jawa disebut jejer, waseso, lesan, disingkat JWL. Jejer itu artinya wong kang nindakake pakaryan. Jadi jejer itu yang melakukan pekerjaan atau kegiatan disebut jejer. Waseso yaiku pakaryan kang ditindakake. Jadi waseso itu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan disebut waseso. Lesan yaiku objek kang dikenani pakaryan. Jadi lesan itu sesuatu yang diberi perlakuan. Contohnya biasanya itu benda yang dimasak, yang dibawa, yang dibaca, yaitu contohnya benda seperti bola, buku, ikan, itu biasanya disebut lesan. Tulodoe yaiku Nina sinau. Nina sedang melakukan kegiatan yaiku sinau. Nina yaiku wong kang nindakake pakaryan. Nina itu orang yang melakukan kegiatan. Orang yang melakukan kegiatan disebut jejer. Kita singkat J. Dan sinau itu adalah kegiatan yang sedang dilakukan Nina utawa pakaryan kang ditindakake. Pakaryan kang ditindakake disebut waseso. Kita tulis dengan W. Tulodo selanjutnya, Ranti nyapu latar. Ranti yaiku wong kang nindakake pakaryan. Ranti itu kegiatan atau pekerjaan, maka disebut jejer. Nyapu adalah kegiatan yang dilakukan Ranti, maka disebut waseso. Selanjutnya latar iku objek kang dikenani pakaryan. Jadi latar itu objek yang disapu oleh Ranti, maka latar disebut lesan. Ranti nyapu latar. Ranti jejer nyapu waseso, latar lesan. Tulodo selanjutnya, ibu masak iwak. Ibu itu orang yang sedang melakukan kegiatan, maka disebut jejer. Masak itu kegiatan yang dilakukan ibu, maka disebut waseso. Sedangkan iwak adalah objek atau benda yang dimasak oleh ibu, maka disebut lesan. Kita tulis J, W, dan L. Tulodo selanjutnya, Bapak makani PT. Bapak adalah orang yang melakukan kegiatan, maka disebut jejer. Makani itu adalah kegiatan yang dilakukan Bapak, maka disebut waseso. PT adalah objek yang diberi makan oleh Bapak, maka disebut lesan. Tulodo selanjutnya, Siti tuku sepatu. Siti adalah orang yang melakukan kegiatan, maka disebut jejer. Tuku adalah kegiatan yang dilakukan Siti, maka disebut waseso. Sepatu adalah benda sing dituku Siti, maka disebut lesan. Sampun paham? Alhamdulillah. Ayo dilanjutake. Sing nomor ketiga lanjutane nomor kali wau. Nomor 3 nggatekake tata rakite padha utawa struktur paragraf ing teks laporan.
Jadi, menulis teks laporan yang ketiga harus memperhatikan struktur paragraf. Ing paragraf kang becik kudu ngandhut sawijining gagasan baku utawa ide pokok. Gagasan baku ing sawijining paragraf lumrahe dumunung ing wiwitane paragraf. Jadi, di dalam paragraf yang baik itu harus ada gagasan baku atau ide pokok. Gagasan baku di dalam paragraf itu biasanya berada di awal paragraf. Tulodoe ini adalah potongan paragraf 1 pada teks cerita di buku paket halaman 40. Ustazah ambil hanya podo siji atau paragraf 1 saja. Kegiatanku diwiwiti sawise aku tangi turu. Aku mbiyantu ibu lan bapak. Saben esuk aku mbiyantu ibu nyapu jogan. Aku uga seneng mbiyantu bapak makani PT. Sawise iku aku banjur adus lan sarapan. Keterangane ing paragraf 1 gagasan bakune manggon ana ing awal paragraf. Jadi di dalam paragraf 1 tersebut gagasan baku atau ide pokok paragraf berada di awal paragraf, yaitu kegiatanku diwiwiti sawise aku tangi turu. Nah, itu adalah gagasan baku paragraf 1. Jadi kalimat tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa kalimat, yaitu mulai aku mbiyantu ibu lan bapak sampai sawise iku aku banjur adus lan sarapan. Itu adalah penjabaran dari gagasan bakunya tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran dina iki sampun rampung. Ustazah ngaturaken jazakumullah khairon. Mugi-mugi bocah-bocah paham materi dina iki nggih. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.